tadi, sore hari ini kami sekarang sedang berada di Papipu Cafe. Tujuan kedatangan kami di Papipu Cafe, kami ingin melakukan sedikit wawancara terkait perkembangan SDM. Penasaran kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Selamat sore kakak. Di sini kami dari Universitas Nusa Sendana, lebih tepatnya kami dari Prodi Manajemen. Nah, di sini tujuan kami datang yaitu kami ingin minta izin untuk melakukan wawancara singkat di Papipu Cafe terkait orientasi karyawan, pelatihan kinerja, kompensasi dan K3. Oke Bapak. Kakak. Oke kakak. Pertama boleh saya tahu atas nama siapa? Oke, perkenalkan kita punya nama Papi Pelo, selaku owner dari Papipu Cafe. Pertama kali dibuka itu Agustus 2024, 15 Agustus 2024. Kalau saat baru berdiri saya sendiri, waktu itu kayaknya ada bantu satu orang sih. Ya, jadi beta dengan satu karyawan. Karena memang dia belum sebagus sekarang, masih belum sebesar sekarang juga. Sekarang ada 4 karyawan plus beta, jadi total 5 orang. Kalau tugas utama beta bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu bagian di makanan, satunya minuman. Kalau karyawan baru ya kembali lagi, pertama itu dia bertanggung jawabnya di bagian apa, makanan atau minuman, itu yang paling utama. Lalu mungkin pengenalan kepada area kerja dan lain sebagainya, baru masuk ke detail tanggung jawabnya dia. Jadi dari saat interview itu beta coba untuk menilai kira-kira kemampuan utamanya dia di mana, baru beta melakukan penempatan dan juga mungkin menyesuaikan dengan kebutuhannya beta sendiri, itu kira-kira ada di mana. Apakah beta membutuhkan orang yang buat makan atau minuman? Pernah. Jadi ya untuk memaksimalkan pelayanan juga. Jadi di sini kita selain dari tugas tanggung jawab utama, kita juga bukan mewajibkan ya, tapi semaksimal mungkin kita bisa saling selayaknya teamwork ya, kita saling membantu satu sama lain. Jadi setidaknya bahwa dia tahu apa saja tugas dan tanggung jawab utamanya seorang divisi lain, lalu dalam hal yang saat dibutuhkan dia mampu membantu. Dia tidak secara teknis tapi setidaknya membantu hal-hal yang backup lah, seperti itu. Untuk pelatihan, beta tuh biasa melakukan sistem ada 3 bulan probation, jadi 3 bulan masa training, di mana mereka diajarkan tentang basic atau tanggung jawab yang mereka punya, baik di minuman maupun makanan. Nah, jadi nanti beta tidak lakukan training secara spesifik, tapi setelah begitu ada order masuk ya kita lakukan orientasi kepada anak yang baru ini. Ini begini loh cara pembuatan minuman ini, seperti ini. Lalu kita lakukan briefing untuk melakukan penilaian apakah sejauh mana mereka sudah tahu produk yang sudah diajarkan. Untuk meningkatkan kemampuan itu diwajibkan. Jadi seperti yang kita sudah sampaikan tadi di awal, kita punya ada namanya masa probation, baru langsung lanjut ke kontrak kerjasama. Dalam masa probation itu kita melihat apakah karyawannya itu meningkat atau tidak dalam ilmunya, dalam product knowledge dan lain sebagainya. Ya, kalau terjadi peningkatan baru bisa kita lanjutkan. Kalau tidak ada peningkatan kita tidak akan lanjutkan. Ya, jadi seperti yang tadi beta punya 2 sesi probation dan kontrak. Ya, dari situ kita bisa menentukan kalau memang dia punya peningkatan maka akan dilanjutkan ke kontrak kerjasama. Jika tidak, berarti tidak akan dilanjutkan. Lalu ya, jika dia berprestasi punya ini itu jadi satu indikasi, lalu mungkin juga ada penerimaan bonus dan lain sebagainya. Bagaimana cara kakak untuk menilai apakah kinerja karyawan di Papipu Cafe ini? Beta punya beberapa penilaian secara pribadi.
sudah juga melakukan beberapa list, mulai dari karakteristik karyawan itu sendiri, kedisiplinan kerjanya seperti apa, performa dia seperti apa, etos dia kerja di dalam sini seperti apa, bagaimana relasinya dengan sesama karyawan maupun dengan leader seperti apa, dan juga kepada tamu seperti apa. Itu ada beberapa penilaian yang beta punya, dan beta tetap lakukan setiap bulannya untuk mengevaluasi seberapa jauh peningkatan. Indikatornya itu beta punya sendiri, ada dari kedisiplinannya dia datang, ya, kedisiplinan baik dari tingkat kehadiran, keterlambatan dan lain sebagainya, lalu inisiatif dia dalam bekerja, ya, apakah dia perlu diperintah atau tidak, lalu apakah dia menjaga kondisi pekerjaan itu kondusif atau tidak, ya. Itu banyak hal itu yang diterapkan. Kira-kira apakah ada kendala yang sering dihadapi karyawan saat bekerja? Kendala-kendala mungkin di awal itu ya, seperti anak baru yang masuk lalu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu biasanya di awal ya lakukan training, mungkin ada yang belum tahu tentang standar operasionalnya seperti apa. Itu pasti seperti awal-awal saja sih. Setelah berjalannya waktu sudah mengerti tentang standarisasi yang ada, sudah ongoing. Jika terjadi penurunan di dalam waktu yang signifikan, contoh dalam 1 minggu itu penurunan yang sangat tajam sekali, kita akan lakukan evaluasi pada saat itu juga tanpa harus menunggu 1 bulan kemudian. Bagaimana sistem pemberian gaji kepada karyawan? Itu sistemnya pembayaran bulanan, ya, bulan sekali. Apakah karyawan itu mendapatkan tunjangan atau fasilitas tambahan? Ada tunjangan setelah dia lulus atau probation yang tadi. Setelah probation baru mendapatkan tunjangan tambahan di masa kontrak 1 tahun. Menurut kakak, apakah kompensasi yang kakak berikan itu sudah cukup untuk memotivasi karyawan di sini? Saya rasa cukup ya, karena itu tunjangan yang diberikan juga lumayan, dan juga itu juga punya konsekuensi yang jika ada kesalahan yang dilakukan, dia tidak mendapatkan tunjangan itu. Jadi harusnya itu bisa menjadi tolak ukur untuk bisa bekerja lebih giat lagi. Apakah kakak punya kriteria karyawan seperti apa yang biasanya itu mendapatkan insentif? Yang pertama kembali lagi di masa probation dan masa kontrak. Masa probation di mana dia baru masuk, lalu dia mempelajari, artinya bahwa di situ kita melakukan penilaian apakah dia meningkat atau tidak. Nah, jadi indikasinya bahwa dia harus terjadi peningkatan dalam product knowledge dan lain sebagainya, lalu kedisiplinannya juga harus baik dan sebagainya, baru masuk di kontrak itu yang dia bisa mendapatkan. Apakah kafe ini memiliki aturan keselamatan kerja bagi karyawan? Untuk aturan keselamatan kerja yang secara baku tetap tidak ini, cuman ada standar-standar operasional yang kita terapkan yang terasa itu part of it, maksudnya masih mencakup itu. Kalau diterapkan dengan baik SOP-nya itu harusnya bisa mengurangi dampak kecelakaan kerja. Terus bagaimana cara untuk menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan kerja ini? Ya, kembali lagi ada penerapan standar operasional prosedur, ya. Jadi standarisasi bagaimana cara membersihkan area dengan baik, bagaimana melakukan pembersihan bukan area, cuman alat, bahan dan sebagainya, itu ada standarisasi cara pembuatan, cara melakukannya. Dan itu dari apa yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja ringan di kafe? Beta kebetulan menyiapkan kotak P3K itu untuk backup jika terjadi kecelakaan ringan dan lain sebagainya. Apa tantangan terbesar dalam mengelola karyawan di pabrik kafe ini? Tantangan terbesar untuk mengelola, beta merasa mungkin karena lebih ke background dari karyawan itu sendiri, dan kita tidak tahu masing-masing karyawan itu kan punya background kehidupannya masing-masing, yang apakah akan berpengaruh kepada operasional. Biasanya berpengaruh, ya, kehidupannya dia. Kalau dia tidak mampu mengontrol diri, itu bisa terbawa ke suasana kerja, dan itulah yang menjadi tantangan bagaimana saya harus melakukan suatu standarisasi, ya, baik jadi siapapun dengan background apapun, saat kamu masuk di sini kita punya standar sendiri dan kalian harus mengikuti standar itu, seperti itu. Apa harapan kakak atau rencana kakak ke depan untuk meningkatkan kualitas SDM atau karyawan itu di kafe ini? Harapannya ya sesuai dengan berkembangnya kafe. Nah, jadi seperti yang beta sudah sampaikan di awal tadi, ya, kafe itu kan dari awal itu benar kecil sekali, di mana beta melakukan semua sendiri. Lalu
terjadi peningkatan nggak sampai saat ini gitu kan. Jadi dengan harapan dengan meningkatnya kafe juga harus ada terjadi peningkatan di SDM-nya itu sendiri. Jadi ya rencana yang ke depan ya pasti ya kita harus melakukan ini lagi, pengembangan lagi ya, dengan meningkatnya kafe harus bagaimana supaya SDM atau karyawan ini juga mempunyai etos yang sama dengan meningkatnya kafe itu sendiri. Mungkin itu saja kakak untuk Saja pertanyaan. kakak, terima kasih Oke. karena kakak sudah bersedia menyempatkan waktu untuk interview kami. Oke. Selamat sore. Terima Kak. kasih Terima banyak ya, semoga lancar untuk tugasnya. Ya, Kak. kasih. Oke. Ya.